Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dibawa mati sebagai bekal menghadap Allah. Maka amal yang luar biasa ini kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majelis kalau tidak disebut nama dia, maka majelis itu berubah menjadi antanajifah, majelis bangkai, busuk, berbau. Kita tak ingin majelis yang indah ini menjadi majelis bangkai, maka kita sebut nama dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, duduk mengupas buah kuini. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Ustadz Isfara ini. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Ulul Ilmi Cendekia, kemudian pimpinan yayasan Bapak Datuk Dr. Hardihud, para wali santri, para guru. Tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu sampai, biasanya tradisi orang Melayu kalau sampai dikasih tepak sirih, memakan daun sirih beserta pinang, beserta gambir. Apa filosofinya? Supaya tamu itu tahu mana yang palit, mana yang pahit, mana yang kelat, mana yang pedar, mana yang pedas, dan semuanya ditelan. Habis semuanya. Sepenuh dengan filosofi. Tapi datang ke pesantren Ulul Ilmi Cendekia, saya tidak diberikan tepak sirih, tapi langsung disuruh menanam pokok kayu. Apa sebetulnya? Apa makna di balik ini? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh pesantren Islamic Boarding School kepada Abdul Somad? Saya coba berpikir, makanya tadi saya duduk lama tuh merenung, apa makna di balik pokok kayu ini? Ternyata ada beberapa hal yang bisa saya ambil pelajaran. Saya simpulkan 5 poin. Kenapa Ustadz batasi 5 poin? Ya terserah saya yang ceramah. Biar mudah, jadi kita 5, jadi 5 poin. Yang pertama, bahwa pokok kayu tidak bisa langsung ditanam. Dia mesti diletakkan dulu di dalam pot, di dalam polybag, di dalam plastik hitam. Setelah dia besar, barulah ditanam. Jadi anak-anakku sekarang, posisi kalian ini sekarang sedang berada di dalam plastik hitam. Berapa lama kalian berada di plastik hitam ini? 6 tahun. Nanti setelah kalian menjadi pohon yang siap dipindahkan, terserahlah. Ada di antara kalian yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ada pula yang dapat beasiswa ke Jepang. Ada yang ke Harvard University. Ada yang ke McGill University Kanada. Ada pula yang kerja di kapal tongkang. Tak ada yang mengaminkan satu pun. Memang dia di kapal tongkang, tapi seluruh kapal tongkang di Indonesia ini dia yang punya. Tadi tak ada mengaminkan. Artinya apa? Selama di dalam pot, di dalam polybag, dalam plastik hitam ini, sabar-sabarlah dulu nak. Karena di sini kau dijaga. Batang kayu belum cukup kuat. Kalau langsung diletakkan di situ, nanti kau akan tumbang, anginnya kencang. Maka disimpan dulu kau dalam pot supaya kuat. Karena ini di tempat ini anginnya kalau sudah malam kencang, lalu kemudian bisa patah. Banyak yang akan mengganggu. Datang wereng melobangi daunnya, datang pula ulat memakan akarnya, datang pula orang yang jahil mencuil rantingnya. Lalu yang paling jahat ini adalah ulat memakan pucuknya. Memang suka ulat makan pucuk. Sambil menyanyi pula tuh, pucuk, pucuk, pucuk. Paham apa yang Ustaz sampaikan ini kan? Soalnya orang kena panas ini, dehidrasi, kurang cairan, payah berpikir. Apalagi lalat-lalat besar-besar pula di batangnya, mengaum dia di atas.
Nah, oleh sebab itu maknanya adalah selama di sini kalian dijaga. Laki-laki dengan perempuan jauh. Ada tembok Berlin di antara kalian. Tak bisa pandang memandang. Kalau pandang, pandang sikit-sikit aja. Kalian terjaga, tak ada pacaran, menutup aurat, roknya panjang, bajunya panjang. Lalu kemudian yang laki-laki juga begitu, tak ada game online, tak ada PlayStation, tak ada warnet, tak sibuk dengan kalian hanya belajar saja di sini, belajar nahu, belajar soraf, belajar mantik, belajar bayan, belajar ma'ani, belajar mahfuzat. Tapi tetap di kepala kalian itu ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nanti kelak sampai masanya kalian menjadi pokok kayu yang siap dipindahkan, barulah kalian keluar dari pot ini. Kenapa Ustaz tak ceramah, duduk aja di kursi, kan enak, nyaman. Biar supaya ada alasan saya cepat berhenti kepanasan. Itu poin yang pertama dari makna menanam pokok kayu tadi. Hai Abdul Somad, ini kau diberikan pokok kayu yang selama ini disimpan di plastik hitam, dia terpelihara, terjaga, disiram. Sekarang kau pindahkan Abdul Somad. Yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyurisha, tanamkan. Nabi menyuruh, kau sudah mau mati, di ruang ICU, judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Sudah mau mati udah, tapi di tanganmu ada bibit korma, tanam apa tak tanam? Falyurisha, tanamkan. Untuk apa menanam pokok korma? Kita udah mau mati. 5 tahun, 10 tahun lagi baru berbuah. Bukan sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Bukan sempat mencicipi manisnya untuk buka puasa. Allah malakasumtu abika amantu. Untuk apa ditanam? Bukan kita yang memakan buahnya. Bukan kita yang bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi kalau ada orang lain yang bernaung, maka pahalanya tetap sampai ke kita. Disuruh Abdul Somad menanam, pokok jambu ini nanti akan besar, berbatang, bertunas, bercabang, berputik, berbunga dan berbuah. Datang orang memakan buahnya, pahalanya sampai ke makam Abdul Somad di Pekanbaru. Tapi cuma 5% aja. Yang 95% bagi-bagilah, ada ketua yayasan, ada guru-guru, ada direktur pondok pesantren Islamic Boarding School. Maka ini semua berbagi-bagi pahala. Nanti 5-10 tahun lagi datanglah wali-wali santri, datang menjenguk anak-anak mereka, penuh, duduk ada di antara mereka situ, bernaung dia di bawah pokok jambu yang rimbun, yang rindang ini, mengalir juga pahalanya. Datang tawon, memakan bunganya, diambilnya manisannya, mengalir pahalanya. Mamin muslimin yazra'u zar'an. Kalau ada seseorang yang menanam tanaman pokok kayu, semua kemudian dimakan oleh tairun, burung, dimakan oleh bahimatun, hewan, dimakan oleh insanun, manusia, maka mengalir pahalanya dan itu terhitung sebagai sedekah. Itulah betuahnya Abdul Somad yang punya pokok kayu, ulul ilmi cendekia. Yang menyediakan pokok kayu, ulul ilmi cendekia. Yang punya tanah, ulul ilmi cendekia. Abdul Somad tinggal menanam aja, tapi pahalanya dapat juga Abdul Somad. Oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berbuat baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil, hanya menanam pokok kayu. Sekarang besar baliho tertulis one man one tree. Satu orang menanam pokok kayu, dinas kehutanan. Itu bukan dinas kehutanan, itu sunnah Nabi, disuruh kita menanam pokok kayu. Setiap bicara tentang apapun dalam Quran selalu pokok kayu yang dijadikan sebagai contoh. Bicara tentang iman, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, cabangnya sampai ke langit. Bicara tentang iman diumpamakan seperti pokok kayu, terhunjam akarnya ke tanah, akar tunggal, pucuknya akan sampai ke langit. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Pokok kayu, a'laha, cabang yang paling tinggi dari iman, la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, membuang sampah, membuang duri, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Iman
73 sampai 79 cabang. Iman tak nampak, tapi dinampakkan dalam bentuk perumpamaan pokok kayu. Bicara tentang sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang bersedekah, cerita tentang sedekah pun pokok kayu juga. Kamasali habbah, macam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, satu biji ditanam, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang ada 100 biji. Satu biji tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Satu cabang dapat 100. Satu jadi 7, jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah lebih luas dan Allah lebih tahu. Bicara tentang apapun selalu dikaitkan dengan pokok kayu. Alhamdulillah, ketika mau turun di airport Hang Nadim, kalau kita naik pesawat, pandang ke bawah, hijau semua pokok kayu. Dulu hijau. Sekarang ada sikit-sikit lagi yang hijau, lain itu kuning. Maka kita sedang diajarkan untuk hijau. Makanya tadi nama programnya Hijabers. Hijau, bersih, berbunga. Hijau. Mata kita ini memang mesti dijaga. Makanya kalau mau mata ini awet, sering-sering menengok yang hijau-hijau. Menengok pokok-pokok hijau. Bukan menengok perempuan berjilbab hijau. Menengok yang hijau-hijau. Nah, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Setelah ditanam, cukupkah dia setelah ditanam? Tidak, mesti disiram. Setelah saya tanam tadi, saya pun tampungkan tangan. Maksud saya siramlah tangan saya kena tanah nih. Tak ada yang menyiram, disangka mereka saya baca doa. Setelah ditanam tuh disiram, Pak Cik. Anak-anak kita ini setelah dia menjadi tanaman, dia mesti disiram. Disiram dengan apa? Ulul ilmi, disiram dengan ilmu. Kalau tak disiram, maka dia akan mimda tema taya bawati is dead. Oleh sebab itu maka disiramlah dia dengan ilmu. Ini sekarang anak-anakku di nama pesantren ini tetap ilmu. Sekarang namanya ilmu SMP. Setelah itu ilmu SMA. SMP SMA apa ya? SMP, habis itu ilmu SMA, habis itu ilmu S1, habis itu ilmu S2, habis itu ilmu S3, habis itu ilmu postdoktoral, habis itu ilmu profesor, habis itu ilmu. Sampai kapan ilmu nih Pak Ustadz? Sampai ilmu talqin waktu sakratul maut tetap ada disiram juga. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu dengan ucapan La ilaha. Makanya dalam Islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi waktu lahir. Waktu lahir kalian ada diajarkan ilmu? Ilmu apa? Waktu lahir ada diajarkan ilmu? Ilmu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu lahir ilmu pertama yang diajarkan ayah kalian adalah Asyhadu an la ilaha illallah. Betul? Ada yang ingat? Macam ingat aja. Ustaz aja tak ingat. Ilmu pertama yang diajarkan ayah kalian adalah Asyhadu an la ilaha illallah. Yang dulu tak diazankan, angkat tangan. Biar Ustaz bariskan nanti, Ustaz azankan. Waktu lahir kalian di buayan diajarkan la ilaha illallah ke telinga sebelah kanan. Tak ada satu pun ayah-ayah kalian nih yang waktu kalian lahir, nanti kau kusekolahkan ke Jepang. Tak ada. Ilmu pertama disiramkannya ke kepala kalian adalah ilmu. Lalu kemudian ilmu terakhir, dua gendangnya. Kalau dia mati duluan, kita membisikkan ke telinga dia. Kalau anak mati duluan, ayah itu 2 kali. Hai anakku, dulu waktu kau lahir, ku bisikkan ke telingamu azan. Dan saatnya kau mau mati, nak, aku juga yang membisikkan ke telingamu sebelah kanan. Talqin namanya. La ilaha illallah. Meleleh air mata ayah 2 kali. Pertama saat anak lahir, kedua saat anak ditalqinkan mau sakratul maut.
Makanya kalau ada orang nampak sakit keras, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Tapi sakit keras, demam-demam puyuh jangan. Ini baru bersin 2 kali, datang ibu tuh, la ilaha, belum lagi. Oh cepat aja aku kau mati. Mesti disiram. Orang kalau tidak disiram dengan ilmu ini, masya Allah, na'udzubillah, tak ada gunanya cerdas. Cendikia itu artinya cerdas. Ada gunanya cerdas kalau tak ada ilmu? S1, S2 di Inggris. Kira-kira kalau ada orang S2 di Inggris berilmu atau tidak berilmu? Berilmu. Tapi belum tentu cerdas. Cerdas belum tentu berilmu. Maka Islam mengajarkan kita seimbang antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan usaha mesti seimbang. Orang yang hanya berusaha saja, tak mau berdoa, sombong. Berdoa saja, tak mau berusaha, pesong. Apa pesong itu Pak Ustaz? Mereng amper. Diluruskan sedikit. Dikasih dia ilmu. Tak juga lurus, antukkan ke tiang. Saudara yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, maka jangan kalian merasa kalian sedang dibuang orang tua. Justru orang tua kalian sayang, disiramnya kalian dengan ilmu. Siram terus supaya tanam-tanaman tadi hijau. Ini kadang ada anak-anak ini berpikir lain. Dimasukkan dia pesantren, suuzon. Sangkanya pula orang tua menung di bawah pokok sawit sore-sore. Jangan-jangan aku ni anak yatim. Menganga mulut sore-sore jam 6 mau azan. Jangan, kan jin masuk, lalat pun masuk dalam. Apalagi kalau sawit yang tinggi itu, berondol masuk dalam. Orang tua kalian bukan main sayang sama kalian. Kalau kalian tak tahu, nanti coba pas hari libur pergi ke lampu merah. Lampu merah di Batam. Tengok macam mana anak-anak jual koran, macam mana anak-anak semir sepatu. Mereka itu bukan mau cari kaya, mereka itu bukan untuk uang sekolah, untuk makan. Kalian tenang, kenyang, hidup adem, ayam, nyaman. Oleh sebab itu maka sayangi orang tua. Orang tua ini tak pernah minta apa-apa. Ada di antara wali murid orang tua ini yang berkata ke kalian, ku sekolahkan kau di ulul ilmi, maka nanti kau mesti balas ini semua. Hitung uang sekolah, uang baju, uang koper, uang tas, sampai nanti kau S2, S3. Ada? Mana ada? Ada di antara emak kalian yang berkata, nanti kalau kau sudah berhasil, tolong belikan emak rantai sebesar rantai sepeda. Ada? Tak ada. Mereka cuma minta satu, nak. Yang mereka minta kau bangun di tengah malam mengangkat tangan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menengok jilbab kalian panjang, sejuk hati dia. Menengok rok kalian panjang, tenang hati dia. Menengok kalian pakai baju koko, baju teluk belanga, baju Melayu, sholat di masjid, dibukanya pintu kamar kalian. Bangun dia malam jam 2 mau buang air kecil, mohon maaf, didengarnya suara mengaji. Di mana ini? Rupanya suara itu dari kamar anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Oh, anakku ya Allah, sejuknya hati. Bukan cuma berbunga-bunga hatinya, bersalju-salju hatinya. Begitu dibukanya pintu kamar, tengok, rupanya TV belum mati. Oleh sebab itu maka senangkan hati orang tua. Kalau belum sanggup membahagiakan orang tua, jangan susahkan orang tua. Siap? Takbir. Itu untuk memastikan bahwa kalian masih hidup. Yang keempat, setelah dia disiram, maka insya Allah dia pun akan berbuah. Buah daripada ilmu itu apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila. Hafal semua. Itu enaknya kita ceramah di pesantren. Al-ilmu bila amalin, langsung disambung kasyajari bila samarin. Coba kalau ceramah di panti jompo, al-ilmu bila amalin. Kata jemaah, terserah kalau Ustaz, apa ujung-ujungnya mana kami tahu, bukan urusan kami itu, kata dia. Tapi Masya Allah, tidak ada gunanya ilmu kalian banyak nak kalau tidak beramal. Makanya beramal, sholat berjamaah, nanti pulang ke rumah sholat subuh. Banyak juga anak pesantren ini
kalau udah pulang ke rumah macam kuda lepas kandang. Sampai jam 6.30 mak membangunkan, bangun nak, sembahyang nak. Kenapa kau bangun siang nak? Aku mau membalaskan sakit hati di pesantren bangun subuh. Wah ilah. Ada pula sebagian anak-anak nih bangun jam 7.30. Datanglah maknya bertanya ke ustadz di pengajian di musola. Pak ustadz, ya ada yang mau saya tanya Pak ustadz. Apa namanya bu? Mazhab apa yang sholat duha pakai kunut tuh Pak ustadz? Setahu saya tak ada katanya ustadz nih. Kenapa ibu bertanya tentang ini? Anak saya begitu pulang dari ulul ilmi cendikia tuh, saya tengok sholat duhanya berkunut. Itu bukan duha bu, sembahyang subuh kesiangan. Beramal kalian anakku. Di sini kalian baca Quran, di rumah pun nanti juga baca Quran. Di sini kalian jilbab panjang, di rumah pun juga nanti pakai jilbab panjang. Banyak yang di pesantren pakai jilbab panjang. Begitu belum sampai ke rumah, baru keluar pagar pesantren melayang jilbab. Pergi ke mall. Sampai guru pun macam-macam pernah jumpa anak ini mana ya? Di manalah aku nampak anak ini? Baru dia ingat, oh mahasiswi saya rupanya. Saya dulu pengalaman pribadi gitu. Jumpa saya di mall. Senyum dia. Saya tengok, Pak katanya, loh kok kenal dia? Macam pernah nampak kawan SD rasanya tidak. Muda kali, dia tua kali kita. Rupanya mahasiswi. Keluar dia dari kelas itu, melayang jilbabnya. Na'udzubillah. Ustadz mau kalian istiqomah sampai akhir hayat insya Allah. Cantik kalian bukan pada lipstik yang tebal 2 inci. Cantik kalian bukan bulu mata yang terbuat dari ijuk. Berkedip-kedip. Cantik kalian adalah bekas tahajud di tengah malam. Cantik kalian adalah ketika jilbabnya panjang. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Ganteng kalian bukan kalian pakai celana sempit sampai menjerit hampir pecah ke celana. Ganteng kalian adalah karena kalian berprestasi, karena kalian mendapatkan beasiswa, karena kalian orang-orang yang bermanfaat untuk Batam, untuk Kepulauan Riau, untuk Indonesia insya Allah. Betul? Oleh sebab itu maka beramallah. Amal bukan cuma baca Quran, amal bukan cuma sholat berjamaah, amal bukan cuma zikir. Amal adalah beraktivitas untuk segala kegiatan dunia yang memudahkan urusan orang lain. Makanya ada di antara kalian nanti yang jadi programmer komputer. Ada yang kuliah di Fakultas Sains Teknologi. Ada yang di Fakultas Pertanian dan Perikanan. Ini anak-anak kepulauan ini mesti sekolah di Fakultas Pertanian dan Perikanan. Kenapa? Karena kelilingnya banyak. Bisa untuk beternak ikan, untuk macam. Kau di mana sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz, sesuai dengan nasihat Ustadz dulu, saya di Fakultas Perikanan Pak Ustadz. Kerja kau sekarang apa? Saya buat karamba ikan Pak Ustadz. Berapa ekor isinya? 1 aja Pak Ustadz. La ilaha illallah. Karamba besar ikannya cuma 1. Iya Pak Ustadz. Induk paus Pak Ustadz. Di mana sekarang diekspor? Dibuatkan ikan kaleng, diekspor ke Jepang. Karena orang Jepang ini suka makan ikan mentah, namanya sushi. Masukkan ikan. Saya pernah diundanglah saya sama orang kaya. Ustadz Somad akan diberikan makanan spesial katanya. Wah, saya siapkan lah. Saya tarik napas panjang. Tak berapa lama datang ikan mentah. Mak, mana masaknya ini? Cuman saya bertanya, enggak, masa S3 bertanya? Saya tak ada nanya, saya cuy aja. Senyum dia senyum saya. Cuman dalam hati saya, gimana makannya ini? Saya tak mau makan. Saya tengok dulu orang di sebelah, diambilnya supit yang gini-gini itu, masukkannya ke apa namanya kecap-kecap itu. Saya gitukan pula. Saya masukkan pula, dimasukkannya ke mulut, masuk. Habis itu dia senyum, tak sanggup saya senyum. Mau muntah saya. Ikan mentah pula dimakan. Oleh sebab itu mereka memang suka makan ikan mentah nih. Kita panggang sampai hitam sampai gosong baru kita makan. Oleh sebab itu memang kita ni habis waktu karena mau masak ni. Oleh sebab itu maka anak-anakku sekalian, nanti kalian akan menjadi entrepreneur, businessman. Udah berapa menit saya ceramah? Padahal maksudnya saya biar panas ni biar agak kultum 5 menit aja tadi. Tapi karena semangat di depan santriwan santriwati ini, yang terakhir yang kelima, berbuahlah dia sudah. Berbuah nanti kan?
Tak ada yang yakin lah. Insya Allah. Tapi Datuk Hardi, Bang Hardi tak adil dia. Saya dikasihnya jambu, pas giliran dia mangga. Aduh. Anak-anak jujur, jangan jujur. Anak-anakku pilih jambu apa mangga? Mangga semua, Pak. Terserahlah mau jambu mau mangga. Akan datang kalau disuruh lagi, ini pelajaran buat saya. Akan datang kalau saya pergi ke pesantren lain, Islamic boarding school, disuruh nanam, saya tanya dulu apa pokoknya. Ini tanam, kata orang tanam, rupanya punya awak jambu, punya dia mangga. Mau jambu mau mangga, bukan itu yang penting anakku. Yang penting ketika dikupas tak berulat. Untuk apa mangga berulat? Insya Allah mangga ini pun tak berulat juga. Karena kalau kita doakan mangga orang berulat, jambu kita tak berbuah. Oh, jambu cantiknya bukan main. Pokoknya besar, rantingnya mekar, daunnya hijau, diputiklah jambu. Betapa kecewanya begitu dibuka, rupanya berulat. Bisa dimakan? Tak bisa dimakan. Baru saja ada sarjana terbaik Fakultas FMIPA, berprestasi, pernah dapat menang tender, tapi ternyata na'udzubillah, sampai hari kiamat jangan sampai anak cucu kita macam ini ikut mutilasi, memotong-motong, menggergaji jenazah. Itu jaminankah kecerdasan? Jaminankah IP 4? Tidak. Oleh sebab itu jangan sampai jambu ini busuk. Jangan sampai jambu ini busuk. Insya Allah jambu-jambu dan mangga-mangga ini tak ada yang busuk insya Allah. Semuanya bisa dinikmati. Maka ketika kalian nanti berjadi, kami ini anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalian inilah masa depan Indonesia. Kalian ini masih muda-muda semuanya. Betul apa salah ini? Kalian masih muda. Nanti 20 tahun akan datang, 2040, 2050, ini bapak-bapak ini meninggal semua. Ibu-ibu ini habis, sudah punah. Ustaz Somad ada lagi. Dia memang agak lama sedikit. Mati ini bukan kita bisa prediksi. Tapi yang paling penting itu adalah kita persiapan mati. Apa yang dipersiapkan? Di antara yang dipersiapkan itu adalah waladun solehun, anak yang soleh. Mati Abdul Somad, masuk ke liang lahat, ditanam dimakan cacing tanah. Tapi alam barzahnya lapang, kuburannya lapang. Kenapa? Karena doa dari pelajar santriwan santriwati dari Ulul Ilmi Cendekia Integrated Islamic Boarding School, unggul, islami dan cerdas. Allahu Akbar. Anda ingin anak Anda tumbuh hijau, subur, islami, cerdas, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Upload, subscribe, like and share. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.